Nah, kemudian bisa dirinci nggak lebih detail misalkan support apa yang nggak perlukan dari teman, dari apa berkaitan dengan pencapaian goal ini? Untuk support yang perlukan dari teman-teman, mungkin support moral Pak, support moral itu. Jadi kita saling mendukung, saling memberikan informasi. Jadi misalkan ada teman menerima informasi tentang iklan, itu diinformasikan, dan selama ini sudah jalan seperti itu Pak. Kan sekarang teman-teman juga sangat aktif itu mencari informasi, sehingga kita juga sudah sering tukar informasi itu di grup internet sekolah. Jadi ketika ada info yang kebetulan yang tidak ikuti grupnya dan teman ikut, itu disampaikan di grup sehingga kami bisa ikut kalau memang sesuai dengan pilihan kami gitu. Bapak. Oke, selamat pagi, semangat pagi Pak Nengah Sunrepa, SPD. Bapak, terputus lagi Pak nggih? Ya, oke, selamat pagi ya. Nggih, pagi luar biasa, tetap semangat. Ya, oke. Gimana nggak hari ini? Sehat? Nggih, astukara sehat Pak. Bapak gimana kabarnya Pak? Udah baikan kan? Rahayu masih ada sedikit hari ini kondisinya kurang fix soalnya. Karena banyak kegiatannya. Gimana keluarganya kan? Sehat Rahayu semua? Nggih, sekarang sehat Pak. Ya kemarin Nike pun Bapak Tiang yang operasi Nike sudah mengalami penyembuhan, sudah sehat kembali. Ya astungkara lah, kita bisa doakan semua keadaan sehat ya. Oke, supaya kerjanya bisa lancar, itu astungkara bisa jalan semua program kita. Oke, sesuai dengan janji kita di jam 10.30 ya. 30 menit ke depan kita akan berdiskusi supervisi kinerja guru. Nah, kita akan diskusi selama 30 menit nggak ya? Siapa? Oke, baik. Nah, dari diskusi kita 30 menit ke depan, untuk tahun ini supervisi kita menggunakan metode coaching. Nggak bisa pahami ya, bahwa coaching itu sendiri adalah pendampingan antara coach, dalam hal ini adalah supervisor kalau kita sebut dulu, dengan coachee yang disupervisi. Itu selama 30 menit kita sudah sepakati akan berdiskusi, di mana coach Bapak sebagai supervisor akan memberikan beberapa pertanyaan yang akan mengarahkan coachee Nengah untuk berpikir dan sekaligus menentukan langkah-langkah goal akan yang dicapai di 2022 ini. Nah, itu namanya supervisi dengan teknik coaching. Gimana nggak? Bisa dipahami nggak? Siap Pak. Oke. Nah, kemudian dari teknik coaching yang akan kita gunakan di tahun ini, kita menggunakan idea model. Ya, jadi idea model itu adalah satu pendekatan. Yang pertama adalah involve. Jadi Pak yakin bahwa kita saling mempercayai, ya. Itu di tahap involve ya, kita saling mempercayai. Karena bagaimanapun juga kinerja kita dalam melakukan pelayanan kepada siswa secara bersama-sama, dan semoga juga apa yang tadi mengharapkan keluarga juga sehat gitu ya. Kemudian kondisi kita juga sehat, sehingga kita bisa melakukan kegiatan dengan baik di pagi hari ini. Nah, itu nanti di desire, pada tahapan desire Nengah, apa yang sudah disampaikan oleh tim supervisi kan sudah ada 3 lembar yang diberikan itu nggak ya? Ya,
Oke, ada tahapan di mana apa namanya the wheel of life selama 2022 ini mau ngapain, kemudian goal yang dicapai apa gitu ya, termasuk plan coaching. Nah, sesi coaching kita pada tahun ini ada 3 sesi nggak? Ya, jadi sesi ini adalah sesi pertama, yaitu sesi plan coaching. Jadi kita menyebutnya plan coaching, ya. Jadi perencanaan coaching apa untuk mencapai apa yang mengah plankan di tahun 2022 ini. Nah, nanti di sesi kedua kita akan refleksi dan feedback kembali. Kemudian di sesi 3 baru kita akan evaluasi apakah supervisi coaching ini gimana kebermanfaatannya bagi sekolah kita, bagi anak-anak kita, gitu ya. Oke, bisa dipahami Pak Nga ya? Oke, siap, bisa Pak. Oke, nanti di tahapan explore, jadi kita akan berdiskusi bersama-sama, kemudian apa nantinya di action Pak Nga ke depannya. Oke, kita mulai Pak Nga. Untuk tahap awal, apa yang menjadi goal Pak Nga di 2022 ini kalau yang akan kita diskusi? Oke, mungkin untuk ininya seperti yang untuk the way of life itu yang dia buat itu kan ada 8 ya. Yang cantumkan 8 dari 12 goal yang cantumkan di kinerja, yaitu yang pertama biasa tugas utama dia selaku guru adalah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, itu yang pertama. Yang kedua, tugas tambahan dia itu sebagai wakasarana yang merencanakan dan melaksanakan tugas tambahan tersebut sesuai dengan program kerja yang sudah dibuat. Kemudian yang nomor 3, mengikuti diklat fungsional mungkin yang antara 30 dan 80 jam atau yang lebih lama dari itu. Kemudian yang keempat itu yang berencana membuat karya tulis berupa PPTK yang nantinya akan diseminarkan di sekolah dan disimpan di perpustakaan. Yang kelima yang membuat modul atau diktat pembelajaran per semester yang digunakan nanti di tingkat sekolah, karena di sini kita menggunakan PJBL, kita perlu modul baru karena kita pembelajarannya tidak menggunakan referensi yang lama, jadi kita perlu modul baru. Jadi rencana kita membuat modul atau diktat per semester. Kemudian yang keenam yang berencana membuat alat peraga matematika yang tugaskan siswanya untuk buat suatu alat peraga sederhana sehingga mereka bisa lebih memahami bagaimana pengimplementasian matematika itu dalam alat peraga. Kemudian yang di sini ikut serta dalam sebagai pembina ekstrakurikuler PMR, juga yang ketujuh program dia adalah membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler PMR, dan yang kedelapan adalah yang ikut serta dalam pengawas atau panitia ujian yang dilakukan di sekolah-sekolah. Nah, yang menjadi goal utama dari ke-8 itu adalah yang mengikuti diklat fungsional. Nah, kenapa dia mengambil itu? Karena sekarang ini kan paradigma baru pendidikan, yaitu Merdeka Belajar, yang masih perlu banyak belajar, memahami bagaimana pembelajaran yang baik di sekolah, terus mungkin ada sharing-sharing dari teman-teman guru yang lain juga, baik dari internal sekolah Santasawan, di MGMP maupun di tingkat provinsi ataupun tingkat nasional. Itu yang menjadi goal utamanya adalah mengikuti diklat fungsional, Pak. Oke. Berarti dari 8 goal yang ingin capai yang akan kita diskusi 30 menit ke depan ini adalah yang utama yang itu yang diklat itu ya, diklat itu, Pak. Oke, baik. Apa pentingnya diklat itu bagi Ngah sehingga itu harus kita diskusikan di sesi ini? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Pak, itu menurut saya sangat penting, Pak. Itu untuk pengembangan diri, Pak. Pengembangan diri karena seperti sekarang paradigma pembelajaran itu mengalami pembaruan terus, jadi dia perlu juga mengupgrade metode-metode yang itu baik secara dari internal sekolah di sekolah, bagaimana metode diterapkan di sekolah, ataupun kita sharing dengan guru-guru baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.
Oke, Bapak paham bahwa apa yang Ngah golkan itu sangat penting ya buat Ngah, sehingga itu akan kita diskusikan pada pagi hari ini itu ya Ngah ya. Oke. Nah, dari diklat yang sudah Anda Ngah itu buat persiapkan, itu goalnya kira-kira targetnya bulan apa aja Ngah? Yang kemarin yang siapkan itu Februari, itu ada 4 Pak, 4 yang ditargetkan. Itu di sekolah ada 2, yaitu bulan Juni dan November itu 2. Kemudian dari luar yang targetkan 2. Mudah-mudahan biasanya di Februari itu ada juga, kemudian di Desember itu ada. Di sekolah nggak 3 nggak? Ya. Di sekolah nggak 3? Di sekolah 2 Pak. Tahun ini 3 Bang ya. Pasti ada tambahan lagi 1 lebih berarti juga. 5 nanti mungkin. Ini kan ada Februari ada, Juli ada, Desember ada kan. Februari kan di tanggal 13 sampai 14 Februari itu hari Valentine itu kan ada kegiatan dari kurikulum kalau nggak salah. Oh, ya berarti kan goal Ngah yang 3 udah bisa pasti kecapek dia. Oh iya. Oke. Nah yang di luar ini yang lagi 1 itu. Oke. Ngah langkah-langkah apa yang sudah Ngah siapkan untuk mencapai goal itu Ngah? Karena kalau yang di sekolah itu sih kegiatannya udah pasti dilakukan gitu lah. Yang di luar sekolah ini langkah-langkah apa yang sudah Ngah lakukan? Untuk mencapai goal ya itu Pak, yang kan tetap koordinasi dengan teman-teman, mungkin ada informasi tentang untuk di sekolah kapan diadakan dan berapa kali kan kita. Kemudian untuk yang di luar sekolah yang ikut grup Pak, grup-grup grup-grup guru itu ada, grup-grup diklat itu juga ada, kemudian grup-grup persatuan guru itu ada juga, ada IGI atau ada yang dari luar tuh Lontara dan sebagainya yang ikuti, dan di sana juga banyak sebenarnya informasi-informasi diklat, tapi dia juga pilih berdasarkan sesuai dengan apa yang ingin dia kembangkan. Oke. Bagus itu. Jadi selektif ya, berarti selektif ya Ngah ya. Iya Pak. Oke. Apa pentingnya selektif bagi Ngah untuk kegiatan yang di luar itu? Begini Pak, kalau dia ikuti semua nanti dia kan juga waktunya juga yang biar bisa satu waktu kita bisa juga nanti untuk kegiatan sebelah jalan, kemudian untuk di rumah juga jalan, kemudian juga diklatnya juga jalan dan bermanfaat dan bisa yang terapkan. Dan yang ini kalau yang pilih semua nanti yang tidak bisa terapkan juga percuma juga dia. Oke. Bagus, berarti udah bisa membuat satu goal yang ingin dicapai, bahwa di tahun 2022 ini jelas rinciannya ya untuk kegiatan penguatan atau diklat, penguatan keprofesian keberlanjutan itu ya Pak Ngah ya? Iya Pak. Oke. Nah, kemudian bisa dirinci nggak lebih detail, misalkan support apa yang Ngah perlukan dari teman, dari apa berkaitan dengan pencapaian goal ini? Untuk support yang perlukan dari teman-teman, mungkin support moral Pak, moral itu. Jadi kita saling mendukung, saling memberikan informasi. Jadi misalkan ada teman menerima informasi tentang diklat, itu diinformasikan, dan selama ini sudah jalan seperti itu Pak. Karena teman-teman juga sangat aktif itu mencari informasi, sehingga kita juga sudah sering tukar informasi itu di grup internet sekolah. Jadi ketika ada info yang kebetulan yang tidak ikuti grupnya dan teman ikut, itu disampaikan di grup sehingga kami bisa ikut kalau memang sesuai dengan pilihan kami. Oke. Bapak bisa menyadari dan memahami bahwa ternyata untuk diklat pengembangan profesi ini begitu penting bagi Pak Ngah secara pribadi gitu ya, untuk pengembangan karir gitu ya. Kemudian seberapa penting itu untuk lembaga dan juga untuk siswa Ngah? Bisa ceritakan nggak sedikit? Nah kalau menurut saya itu sangat penting Pak, karena
Niki kemarin yang bulan Bapak juga share tentang DSM matematika itu, di sana dia juga dapat pembelajaran bagaimana teknik pembelajaran membuat belajar matematika itu menjadi menyenangkan. Jadi ya mungkin di pikiran siswa itu matematika, mungkin di masyarakat juga matematika itu menakutkan, itu menyeram dan banyak dan sebagainya itu. Jadi di grup di sana itu ya sharing teknik pembelajaran, dan itu memang menjadi ringan gitu. Pembelajaran menjadi ringan, santai dan tanpa beban. Itu yang dia dapatkan. Itu berarti termasuk growing mindset Pak Nengah pribadi ya? Iya. Oke, luar biasa. Jadi di samping goalnya bisa terpenuhi, dapatkan sertifikat itu ya goal awalnya. Ya. Tapi akhirnya growing mindsetnya juga. Kemudian kebermanfaatan secara spesifik bagi siswa itu gimana nanti Kak? Menjalankan. Kalau spesifik bagi siswa, Pak, jadi begini, siswa itu yang rasakan yang selama ini mereka merasa nyaman dan terbuka, Pak. Nyaman dan terbuka untuk belajar. Jadi ketika ada masalah mereka tanpa ragu bertanya, tidak lagi diam dan tidak mau mengungkapkan permasalahannya. Jadi ketika yang terapkan beberapa kelas teknik ini, mereka mulai berani bertanya, gitu. Mulai berani bertanya. Meskipun kemarin yang di PJPL juga itu menggabungkan matematika di PJPL, itu banyak siswa yang antusias, gitu. Ingin mengungkapkan bahwa matematikanya di bagian ini dan dimasukkan ke poin-poin ini dan sebagainya. Jadi mereka mulai aktif, gitu. Ya. Oke, berarti apa yang menjadi goal Ngah untuk mendapatkan perkembangan profesi berkelanjutan tidak hanya sebatas sertifikat, tapi mengimplementasinya ke siswa gitu ya? Iya. Dan setelah mengimplementasikan ke siswa ada langkah-langkah evaluasinya gitu? Nah, mungkin itu Pak, yang masih susun untuk evaluasinya. Yang rencanakan juga evaluasinya mungkin yang sebagai sistem eksperimen ya, di awal sebelum penerapan. Mungkin yang belum tuliskan secara diskusinya tapi kalau lihat langsung itu mungkin dia sudah kelihatan perubahannya. Jadi ketika yang belum terapkan itu mereka masih canggung gitu untuk bertanya dan sebagainya. Tapi ketika yang terapkan dengan teknik-teknik yang DSM itu, ya mereka sudah mulai tanpa ragu bertanya, menemukan pendapat dan sebagainya. Oke. Ini bisa enggak jadi nanti Nengah gini tuh, goal Nengah itu kan berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini adalah bisa melakukan kegiatan pengembangan profesi yang berkelanjutan di tahun 2022. Kemudian dari harapan goal awal tadi bahwa terlaksananya kegiatan itu kemudian bermanfaatannya tidak saja untuk diri pribadi Pak Ngah, itu kalau boleh saya simpulin itu ya. Itu kalau boleh Pak sampaikan tadi apa yang Ngah sampaikan. Nah, oke. Langkah-langkah realnya lagi Ngah, langkah-langkah realnya bahwa goal Ngah itu kecapai, kemudian nanti langkah-langkah real bahwa setelah mendapatkan itu Ngah implementasikan ke siswa, itu. Nah selanjutnya evaluasi yang akan Ngah lakukan untuk ngontrol bahwa hal itu sudah benar-benar jalan gimana? Untuk evaluasinya begini Pak, untuk evaluasinya yang sementara yang lakukan mungkin pencatatan Pak, berapa yang sudah aktif. Yang semula sebelum penerapan berapa yang aktif, setelah penerapan ini berapa aktif, dan selanjutnya itu untuk selanjutnya itu apakah keaktifannya meningkat atau bagaimana, sehingga nanti kalau terus meningkat mungkin kita yang sudah bagus kita kembali terapkan kembali, kemudian kalau yang kurang kita maksimalkan. Kalau misalkan ada penurunan berarti yang perlu koreksi lagi atau refleksi, dan mungkin nanti yang minta saran dari teman-teman juga, termasuk Bapak juga, tentang sistem yang lebih efektif. Keren. Jadi dengan melakukan catatan itu enggak? Kalau catatan gini aja Pak, catatan
tidak yang belum buat formatnya, tetapi yang pakai kertas lembaran saja yang cetak siapa yang aktif, berapa orang, gitu. Karena juga yang masukkan itu di kepenilaian, Pak. Karena yang nilai juga bukan berdasarkan hasil ujian saja, tetapi dari proses juga yang nilai keaktifannya nih, Pak. Oke, berarti ini diskusi kita udah ngembang dari nggak punya sertifikat, kemudian memanfaatkannya ke siswa. Nah, selanjutnya melakukan pencatatan gitu ya. Oke, kita kembali ke goalnya nggak ya, ke goal yang capai tadi. Apa sih yang menjadi ukuran atau indikator keberhasilan goalnya bahwa tahun 2022 ini 4 kegiatan itu bisa nggak lakukan? Apa yang indikatornya itu apa? Mungkin indikatornya Pak, yang sertifikat Pak. Kalau sudah 4 sertifikat berarti dianggap indikator itu sudah goal itu sudah berhasil yang lakukan. Oke, luar biasa. Tadi Pak juga sudah dengar bahwa setelah mendapatkan sertifikat, pengembangannya adalah mengimplementasikannya ke dalam kelas-kelas pembelajaran gitu ya? Iya, Pak. Oke, luar biasa. Dan tadi juga Nengah sudah menyampaikan setelah mengembangkan ke kelas-kelas pembelajaran, Nengah melakukan pencatatan terhadap paradigma perubahan siswa, gitu ya? Iya. Cuma pencatatannya masih bersifat manual gitu ya? Iya. Oke, ada enggak hal lain yang akan nanti Nengah kembangkan setelah itu? Untuk hal lain masih belum ini Pak, masih belum yang belum ada ide pengembangannya. Kita masih itu masih fokus pada penerapan yang baru, metode baru yang didapatnya. Kalau nanti metode baru itu setelah diterapkan dan Nengah punya catatan-catatan sebelum dan sesudahnya, catatan-catatan itu ada nggak kebermanfaatannya bagi Nengah dan juga nanti kebermanfaatan bagi guru lain? Mungkin nanti arahnya Pak. Kalau catatan Niki mungkin kalau memang yang bisa maksimalkan catatan ini sebagai bahan untuk penelitian tindakan kelas nanti Pak, untuk publikasi ilmiah nih ke. Berarti jelas itu target pengembangannya bahwa dari kepemilikan sertifikat, kalau Bapak nggak salah simak tuh tadi, Nengah akan sudah mencoba ke kelas-kelas, kemudian melakukan pencatatan, dan tadi Nengah akan sampaikan itu akan menjadi sebuah bahan pengembangan TK gitu ya? Ya nggak ya? TK. Iya, ada Pak. Oke, baik. Pak Ngah, dari target dan langkah-langkah yang Pak Ngah sampaikan itu sudah cukup jelas ya? Cukup jelas Pak Ngah ya? Bagi Nengah? Iya, Pak. Oke, bisa nggak Pak Ngah simpulkan kembali bahwa apa yang menjadi sesi diskusi kita pada pagi hari ini, kemudian apa langkah-langkah Pak Ngah untuk mencapai goal yang tadi sudah disampaikan? Mungkin yang dapat yang simpulkan Pak dari supervisi Niki, jadi untuk goal Tiang yaitu adalah mengikuti diklat pengembangan diri yang jamnya 30 sampai 80 jam atau lebih pun. Dan kemudian ada langkah-langkah yang Tiang terapkan untuk mencapai goal ini adalah itu pertama mencari informasi terkait diklat yang sesuai dengan yang Tiang harapkan, kemudian berkoordinasi dengan teman, meminta informasi juga terkait info-info diklat yang akan ada. Kemudian dari diklat itu yang harapkan juga nanti bisa Tiang terapkan untuk di kelas-kelas, sehingga ilmu yang Tiang terapkan, yang Tiang dapatkan dari pelatihan-pelatihan itu bisa bermanfaat bagi Tiang maupun bagi anak-anak. Kemudian dari hasil penerapan itu mungkin dari Tiang pencatatan evaluasi yang Tiang terhadap penerapan dari materi-materi pelatihan itu nanti Tiang akan gunakan untuk membuat PDK.
Oke, luar biasa ya. Dari diskusi kita pada pagi hari ini kurang lebih sudah 30 menit ya. Oke, simpulan sudah nggak sampaikan. Nah, kemudian langkah-langkah sudah jelas nggak tunjukkan. Indikator ketercapaian menurut nggak, kalau kita hitung standar 1 sampai 100 berapa persen yang akan dicapai? Kalau dari hitung-hitungan itu Pak, kalau di sekolah sudah ada 3, jadi yang tinggal tinggal mengikuti minimal 1 saja kan, 4 sertifikat sudah yang capai, berarti 100% yang bisa capai nih kan. Oke, goal, salut 100% bahwa itu bisa kecapai. Nah, yang salutnya itu pengembangannya ya, bahwa akan menghasilkan karya itu yang lebih bagus lagi. Oke, terima kasih Pak Ngah. Sebelum kita akhiri, gimana perasaan Pak Ngah dengan sistem supervisi gaya coaching kayak gini? Nah, ini Pak, ini mungkin metode baru ya, yang alami kan ya, tapi memang bagus juga karena begini, ketika kita buat goal, kita diarahkan untuk memfokuskan kita untuk mencapai goal itu, dan itu dikembalikan lagi ke kita bagaimana langkah-langkahnya, itu memang sangat luar biasa bagi kita. Oke, perasaan Ngah ada nggak istilahnya hal yang baru yang Ngah bisa ceritakan berkaitan dengan supervisi kita dari tahun kemarin dengan tahun saat ini? Oh, ini ya memang kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya kan ini luar biasa perubahannya Pak. Ya, perubahan dengan metode yang baru ini seperti tadi nih memang beda dengan sistem yang kemarin. Kalau di kemarin kita kan untuk supervisinya kita dipantau saja tanpa ada komunikasi timbal balik, karena sekedar dikasih masukan selesai. Tapi kalau di sini kan kita ada timbal balik juga, dan arahan-arahan juga untuk mencapai goal-goal yang kita rencanakan. Oke, semangat untuk bekerja. Jadi ya. Oke, perasaan Pak Ngah gimana selama sesi coaching kita hari ini dari tadi sampai saat ini gimana nggak perasaannya? Luar biasa Pak. Luar biasa. Ada hal lagi ya yang nggak rasakan berkaitan dengan sesi kita pada pagi hari ini? Mungkin dengan metode baru gini Pak, mungkin yang belum terbiasa memfokuskan terhadap satu goal itu Pak, karena kadang-kadang ketika implementasi itu kita ada goal lain mungkin yang lebih yang lebih kira dominan ya Pak. Padahal kita kan goalnya misalkan sertifikat, ada goal lain yang mungkin nanti yang menjadi jadi dominan lagi, kita lebih fokus ke sana. Berarti dari sesi ini mendapatkan ternyata ada area pengembangan itu ya. Ya, gitu. Ya, semangat pagi Pak Ngah. Pagi Luar biasa, tetap semangat. Ya, oke. Jadi sesi coaching kita sudah berlangsung 30 menit. Ini sesi pertama. Nanti sampai jumpa di sesi kedua Pak Ngah ya. Oke, siapa? Oke, Pak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Om. Selamat bekerja. Terima kasih Pak. Oke. Yang Jimli Pak Nge. Nggih.